Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBDI MNS Pakis dan juga seluruh jemaat GBDI Gloria Karawaci Surabaya. Saya yakin pada hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hari yang baru ini kita akan mendapatkan sebuah perkenanan Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan sebuah perlindungan Tuhan Yesus kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami tak kurang suatu apapun Tuhan, itu semua karena-Mu Tuhan Yesus. Dan sebelum kami melangkah Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan perkenan kepada kami Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan agar firman-Mu terlebih dahulu Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi penopang kami Tuhan, penyokong kami Tuhan, dan menjadi petunjuk ke arah dalam kami melangkah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki judul yaitu sukacita yang kekal. Sukacita kekal. Ayat pokok kita terdapat di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Puji Tuhan. Menjadi bahagia atau memiliki sukacita itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau diimpi-impikan oleh seluruh orang. Saya yakin semua orang ingin yang namanya bahagia dan sukacita dalam hidupnya. Mereka melakukan segala sesuatu, berupaya apapun itu mereka kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan atau sukacita itu sendiri. Dan tantangannya adalah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, mereka hanya mendapatkan sukacita yang bersifat sementara, saudara. Hal itu didapatkan. Hal yang sukacita sementara itu didapatkan. Mereka mendapatkan itu, mereka kan bersukacita. Tetapi setelah mereka mendapatkannya, mereka merasa bosan. Lalu mereka mencari sukacita yang baru lagi. Banyak orang yang ada pada saat ini, dan tidak sedikit dari mereka, tidak menunjukkan bagaimana wajah atau karakter sukacita itu tersendiri dalam kehidupannya. Karena dunia atau apa yang ada pada saat ini hanya memberikan sukacita yang bersifat sementara. Dan dunia ini juga akan memberikan kepada kita masalah. Dan masalah itu kerap kali melebihi dari sukacita yang telah dunia berikan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau sebagai orang percaya, kalau kita memutuskan perhatian kita kepada Tuhan dan perhatian kita kepada firman Tuhan, maka saya yakin kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami apa yang namanya depresi. Karena depresi akan muncul ketika kita fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi sukacita adalah fokusnya kepada Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakannya seperti itu. Dalam Filipi 4 ayat ke-4, begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau mungkin saya dapat mengartikan kata sukacita dalam ayat ini merupakan suatu perintah. Karena diulangnya berkali-kali. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah sebuah kata perintah. Dan kalau ini sebagai kata perintah, maka seharusnya kita mampu mengendalikannya dalam hidup kita. Kita yang mampu mengendalikan itu, bukan itu yang akan datang kepada kita. Dan inilah yang menjadi masalah bagi orang saat ini. Mereka berpikir bahwa sukacita adalah hasil atau imbalan dari peristiwa-peristiwa, dan itu bukan pilihan. Mereka berpikir kalau masalah mereka hilang dan memiliki apapun yang mereka inginkan,
maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan atau mereka akan mengutarakan sukacita mereka. Dan inilah hal yang salah Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak benar, hal yang keliru. Kenapa Saudara? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sukacitanya tidak pernah berubah, dan inilah yang pasti dimiliki oleh orang percaya. Walaupun kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakkan, walaupun kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita harus tetap bertahan karena sukacita merupakan kekuatan yang ada dalam hidup kita. Sukacita adalah kekuatan rohani kita. Sukacita adalah kekuatan spiritual kita. Dan itulah yang ada dalam diri orang percaya. Seperti buah roh, Bapak Ibu Saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu juga harus ada dalam diri orang percaya. Dan sukacita ini muncul ketika kita menaruh kasih kita dan perhatian kita kepada Tuhan. Semakin banyak perhatian dan kasih kita yang kita berikan kepada Tuhan, maka semakin banyak juga sukacita yang kita dapat. Raja Daud dalam Mazmur pasal 5 tadi, ia mengetahui bagaimana cara untuk bergembira, ia mengetahui bagaimana cara untuk bersorak-sorai kegirangan, dan di dalam doanya kepada Tuhan, di sana adalah agar setiap orang percaya, orang percaya itu akan berlindung di dalam Tuhan, dan mereka akan mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita menaruh harap kita dan kerinduan kita kepadanya. Orang percaya datang kepada Tuhan. Mereka berlindung. Mereka berharap dalam kondisi apapun. Baik dalam situasi enak atau nyaman, ataupun situasi yang sulit atau situasi yang tidak nyaman. Dan hal yang hebat dari Tuhan adalah sukacitanya tidak bersifat sementara seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Sukacita daripada Tuhan itu adalah sukacita yang kekal, bukan yang sementara. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya, dan Tuhan bisa dipercaya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah alasan kepada kita untuk memiliki sukacita yang besar, karena kita mengetahui bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jika saudara-saudara memiliki harapan atau memiliki keinginan, kerinduan, tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita. Taruhlah seluruhnya kepada Tuhan, berikanlah seluruhnya kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan akan hadir kepada diri saudara. Dan kiranya ketika saudara berserah kepada Tuhan, saudara menaruh apapun itu kepada Tuhan, maka sukacita yang sejati akan mengalir dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Mari pada pagi hari ini kita miliki sukacita yang luar biasa itu. Jangan kita andalkan sukacita-sukacita yang sementara, karena sukacita yang luar biasa, sukacita yang kekal ada dalam diri Tuhan dan ada dalam pribadi Tuhan. Puji Tuhan, sekian renungan pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena daripada mulah Tuhan akan ada sukacita yang luar biasa Tuhan, sukacita yang kekal Tuhan. Kami rindu Tuhan, sukacita yang kekal itu ada dalam diri kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaruh harapan-harapan kami Tuhan. Kami akan menaruh kerinduan kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, sukacita yang luar biasa, yang kekal itu akan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap melangkah dalam hari ini Tuhan, karena sukacita-Mu berserta dengan kita semua. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.